صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ادعو الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويزورهم بقوتهم وضمنا على نعم الخير يا خير السنين برحمتك يا الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil wahhab ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla al-aqdar wa ashkuruhu ala nadarati qadhihi al-midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tunjibu qadhihi an-nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul muhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdal man hajja wa amara wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-abrar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sembari memandangkan takbir mengagungkan ilahi Rabbi yang dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sejadah harapan semoga kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang diridhai fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia, dan khususnya pada umat Islam, karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi menemukan konsep ketauhidan dalam berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jalan raya ini yang tak tertandingi nilainya bila dibandingkan dengan penemuan para ilmuwan yang lain. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia dapat menguasai alam semesta ini dengan menjadi seorang pemimpin di atas bumi ini. Setelah Nabi Ibrahim menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, tidak dibenarkan menyembah bintang, tidak dibenarkan menyembah binatang, tidak dibenarkan menyembah batu ataupun yang lainnya. Ini artinya
manusia telah memposisikan dirinya di atas bumi ini. Ajaran keesaan yang diprakarsai oleh Nabi Ibrahim telah mengangkat derajat manusia atas alam seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketauhidan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu membina keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah, sehingga Allah mengabadikan kisah keluarga Nabi Ibrahim untuk peradaban manusia. Melalui kisah keluarga Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang sangat besar. Sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera tidak hanya di dunia ini, namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur yang terpenting dalam keluarga itu sendiri, yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim, sang anak itu diperankan oleh sosok Nabi Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa adalah melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir Nabi Rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta. Tiada bukan, tiada lain adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Harus kita akui bahwa keadaan anak-anak saat ini sangatlah jauh berbeda dengan keadaan orang tua mereka dahulu. Seringkali mereka bersifat negatif daripada bersikap yang positif. Salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak mereka. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan kemampuan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Oleh karena itulah, di hari yang penuh berkah ini, mari kita berhenti sejenak, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tua di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula untuk mencari jalannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, berikut ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan mimpian anak soleh tersebut. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh pula. Karena yang dilakukan oleh anak adalah masih bersifat imitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan yang baik untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan sang anak. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh.
sebagaimana firman Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang itu untuk dalam yang tertera dalam Al-Qur'an. Sebagaimana doa Rabbi habli minas sholihin, atau doa yang lain Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an ketika beliau meminta kepada Allah untuk menjadikan keturunannya agar menjadi keturunan yang soleh dan solehah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah dengan istiqomah untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal pula kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja memberikan tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannah lahmun nabata min as-suhti an-narul awladi, yang artinya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram, karena neraka adalah yang lebih pantas untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan memberikan kasih sayang kepada anak, akan tetapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak patut untuk dilihat. Di samping dampak lain seperti kecanduan game ataupun yang lainnya yang semakin meregangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah salah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka, atau mungkin itu malah sebaliknya. Namun sejenak marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak yang sesungguhnya adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, marilah sejenak merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Melalui hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita
yang tak akan padam meski kita semuanya telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tidak terputus meski tubuh kita telah hancur berkalam tanah. Oleh karena itulah sangatlah penting bagi orang tua muslim untuk mendidik anak-anaknya, mengatakan mereka berangkat dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya setiap keluarga muslim berusaha keras untuk mendidik dan menjadikan anaknya sebagai aset dunia dan akhirat, sehingga suatu saat nanti di negara kita akan muncul sarjana ekonomi yang ahli fikih dan hafal Al-Quran, akan muncul seorang profesor di bidang tata negara yang ahli hadis dan hafal Al-Quran, ataupun menjadi seorang panglima TNI, seorang dokter, hingga menjadi kepala negara yang alim, yang soleh dan juga hafal Al-Quran, sehingga memerintah dan membangun negerinya dengan adil dan beradab di bawah naungan Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarganya, dan semoga kita diberi keturunan yang soleh dan solehah dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal wa tilawatan innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah syukran ala ma'amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amara wa azza. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan man amana bihi wa aslam wa hadda man kafara bihi wa azlam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a lahu wa'adlam wa ala maharam wa masyaqqahu wa akram. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Wa ya ayyuhan ittaqullah inna amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa iyyaha bil mu'minina min ibadi. Qala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala malaikatika al-muqarrabin wa anbiya'ika al-mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi 'umrina wa salimna fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله من قول عظيم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh